Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya di antara kita yang memahami isi surat itu hanya dengan judul saja, dan tidak memahami pesan-pesannya secara maksimal, secara utuh, secara menyeluruh. Contohnya ketika disebutkan surat Abasa, yang terngiang dalam kita adalah muka yang masam, muka yang cemberut. Padahal bukan itu pesannya, gitu kan? Bahkan ulama sendiri ada yang mengatakan Rasulullah itu mukanya waktu itu tidak dalam keadaan masam. Masam, muka masam, Abasa ini adalah teguran dari Allah. Ada ulama mengatakan sebenarnya Rasulullah sendiri mukanya dalam keadaan masam. Jadi Abasa wa Tawalla ini menceritakan sebenarnya pesan dari situ adalah bagaimana Allah lebih menghargai seorang mukmin, walaupun mukminnya itu dia punya kekurangan fisik, walaupun dia orang miskin, bukan orang terpandang, bukan orang berpangkat, dia orang yang tidak punya, dia hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan, itu bagi Allah jauh lebih dihargai daripada seorang miliarder, daripada seorang yang punya kekayaan yang melimpah, daripada seorang yang punya jabatan yang tinggi tapi dia kafir, tapi dia tidak percaya kepada Allah. Maka abasa wa tawalla. Jadi engkau Muhammad bermuka masam. Jadi ayat ini menandakan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Ketika Abdullah bin Umi Maktum yang tidak bisa melihat itu, beliau ingin bertemu dengan Rasulullah. Beliau meminta nasihatilah saya apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kamu. Sedangkan Rasulullah itu waktu itu dalam keadaan sibuk. Tentu saja Abdullah bin Umi Maktum ini tidak melihat. Maka Rasulullah terus berjalan menuju rumahnya. Rasulullah tidak bermuka masam. Maka ini hebatnya Al-Quran. Abasa wa tawalla. Karena begini, seandainya Rasulullah itu mukanya masam atau tidak, itu nggak akan berpengaruh pada Abdullah bin Umi Maktum. Wong beliau itu tidak bisa melihat, kan nggak ngaruh. Jadi muka masam ini sebenarnya adalah teguran. Ketika engkau memperlakukan orang mukmin lebih rendah daripada orang kafir, abasa, masam muka kamu, jelek muka kamu. Kan ibaratnya kayak ini teguran bagi kita. Ketika kita menganggap orang kafir, non muslim itu lebih hebat daripada orang mukmin, apapun, apa karena dia lebih tenang, apakah karena dia lebih kaya, apakah karena dia lebih pandai, kita lebih memperhatikan dia, kita lebih mengikuti langkah dia, kita lebih mengagungkan dia, maka abasa wa tawalla, maka masam muka kamu. Ini teguran bagi kita sebenarnya. Rasulullah waktu itu mukanya tidak masam. Rasulullah karena ingin bertemu dengan orang-orang pembesar Quraisy, maka Rasulullah langsung tetap berjalan menuju rumahnya, karena beliau ingin, padahal enggak, Rasulullah padahal niat beliau itu sangat mulia. Beliau ingin agar orang-orang pembesar dari kafir Quraisy itu masuk Islam. Dari di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya. Beliau ingin kalau pembesar-pembesar kafir Quraisy ini masuk Islam, maka nanti orang yang dipimpinnya itu nanti akan masuk Islam. Niat Rasulullah itu bagus loh. Tapi bagi Allah, orang-orang yang kayak gini itu kan ya, orang yang amma manistagna, orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya tidak butuh dengan apapun, Allah itu nggak sudi dengan orang kayak gini. Lihat gini. Saya ulang lagi. Rasulullah tujuannya bagus agar orang-orang itu masuk Islam. Kalau pembesar, kalau kepala sukunya masuk Islam, maka rakyatnya itu masuk Islam. Tujuannya bagus. Tujuannya bagus aja itu disindir oleh Allah, diluruskan oleh Allah. Abasa, muka kamu masam, gitu kan? Apalagi seandainya tujuan kita itu jelek. Tujuan kita mengagungkan orang non-muslim itu karena dia kaya. Nggak ada niat untuk kita berdakwah. Kita nggak punya niat untuk berdakwah kepada dia itu. Yang Rasulullah saja ada niat untuk berdakwah aja ditegur oleh Allah, apalagi kita tidak punya niat untuk berdakwah sekedar mengagumi. Karena dia pemain sepak bola profesional, terkenal, karena dia artis terkenal, karena dia orang paling kaya. Abasa.
apa itu namanya, muka kamu masam, abasa, masam muka kamu jelek, muka kamu cemberut, karena kamu lebih memuliakan orang non muslim dibandingkan orang muslim. Karena orang muslim itu nanti di akhirat dia akan masuk surga, orang kafir dia masuk neraka. Maka pembelajaran dari surat Abasa adalah bagaimana Allah itu menghargai orang mukmin siapapun dia. Maka Allah memberikan di situ, menghadirkan orang yang tidak bisa melihat, orang punya kekurangan, orang yang sangat miskin, orang yang tidak punya kekuasaan. Allah hadirkan di situ satu orang itu dibandingkan dengan pembesar kafir Quraisy yang punya dana itu triliunan. Jadi perdagangan mereka itu internasional, itu luar biasa kayanya, kedudukannya mereka sangat tinggi, mereka adalah pengurus Ka'bah kan. Itu bagi Allah orang itu nggak ada apa-apanya dibandingkan satu orang yang miskin yang punya kekurangan fisik. Bagi Allah orang itu nggak ada apa-apanya. Maka kita kembali bahwa jangan sampai kita ini orang-orang yang abasa. Jadi ayat ini untuk kita sebenarnya, jangan sampai kita ini abasa, orang yang mementingkan orang non muslim. Ketika kita mementingkan orang non muslim dibandingkan orang muslim, abasa. Ketika kita menjelekkan orang Islam, abasa. Ketika kita mendahulukan orang non muslim, abasa. Gitu kan ya, jangan sampai kita adalah termasuk orang-orang yang abasa yang menelantarkan saudara-saudara kita. Semoga kajian ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.